Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tentu sehat bukan? Oh iya, kita masih di masa pandemi COVID-19. Jadi untuk itu kita tetap harus menerapkan 3M. 3M itu apa? Memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Ingat, 3M. Baik. Oh iya, perkenalkan nama kakak itu Kak Karlin Kusmayanti dari Prodi PGSD STKIP Kusuman Negara Jakarta. Kak Karlin di sini akan menjelaskan tentang tema 5. Ada yang tahu atau sudah ada yang belajar di tema 5? Ya, kita akan belajar di tema 5 untuk kelas 3, yaitu kita akan belajar tentang di tema 5 yaitu cuaca. Lalu kita akan belajar di subtema 3 yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Oh ya, sebelum kita ke pembelajaran, Kak Karlin punya tepuk semangat nih. Yuk ikutin tepuk semangat ala Kak Karlin. Ikutin dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat ya, senyum ya. Semangat, semangat, semangat. Semangat ya, senyum ya. Semangat, semangat, semangat. Kalian hebat. Nah, kita akan belajar tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ayo, kita ke slide selanjutnya. Start. Nah, kita akan belajar di pembelajaran keempat. Kalian diharapkan dapat bercerita tentang pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan cuaca. Lalu, kalian diharapkan dapat menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman. Dan yang terakhir, kalian dapat beraktivitas gerak kombinasi tolakan dan pindahan. Ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, ayo kita belajar. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan atau PKN, dan PJOK. Nah, ayo kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Yuk, ayo kita membaca. Kita baca sama-sama ya. Hari ini, Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat kemarin, Edo melihat matahari. Mataharinya bersinar. Dan tentu Edo berpikir tandanya cuaca akan terus cerah. Maka dari itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah menjadi kelam. Pulang sekolah pun hujan turun deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Nah, maka dari itu, meskipun musim kemarau, tapi tetap ada selalu musim penghujan tiba-tiba. Maka dari itu, kita harus siap sedia untuk membawa jas hujan ataupun payung kemana saja. Perhatikan gambar tersebut. Nah, di sini ada gambar yang sedang berbaring nih. Apa ya? Ada yang tahu gambar apa itu? Itu gambar sedang demam ataupun flu. Nah, apakah atau pernahkah kalian mengalami hal seperti gambar tersebut? Tentu pernah. Siapa yang akan menjaga? Tentu ibu atau mama di rumah. Nah, semua pasti mengalami flu ataupun demam. Nah, yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak sih nih, kita akan belajar tentang perubahan cuaca ya. Nih, ada di sebelah gambar, ada di sebelah sini, ada gambar tentang banjir. Nah, itu cuaca apa sih? Sedang apa sih? Yap, benar sekali tentang hujan. Nah, di sini ada gambar lain. Nah, ada matahari, ada orang-orang kepanasan dan kelelahan. Nah, itu cuaca sedang apa? Ya, cuacanya sedang panas atau lagi musim kemarau. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nih, dari gambar ketiga ini, kita dapat menyimpulkan atau apakah kalian tahu tentang perubahan cuaca? Yuk, kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, cuaca saat ini memang mudah berubah. Ingat, mudah berubah cuacanya. Dari hujan ke panas atau dari panas ke hujan. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air pun tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Lalu, saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Tentunya kondisi kesehatan kalian yang ada di rumah. Nah, maka dari itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan memakan makanan yang bergizi, rajin berolahraga yang teratur, dan jangan lupa beristirahat yang cukup. Nah, di sini ada gambar tuh. Ada gambar yang tengah kehujanan dan mereka berdiri di atas atap rumah mereka. Nah, mari kita temukan makna dari penjelasan materi sebelumnya yang tentunya berhubungan dengan perubahan cuaca. Nah, ayo kita berlatih. Nah,
Contoh katanya itu banjir. Nah, gambar yang tadi itu kan kita sedang kebanjiran tuh. Di gambar itu sedang banjir. Nah, contoh kata banjir, apa? Banjir itu apa sih? Air yang banyak dan deras, kadang meluap. Nah, lalu contoh kalimat dari banjir yaitu, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Ayo, kita ke slide selanjutnya. Nah, kata lain yang kedua yaitu kata contohnya, contoh kata hujan. Nah, hujan itu apa? Titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Tuh ada gambar yang lagi kehujanan kan? Nah, contoh kalimatnya itu, hari ini hujan turun sangat deras. Yang ketiga itu ada kemarau. Nah, musim kemarau atau musim kering, atau juga musim yang dengan curah hujannya sedikit. Nah, ada gambarnya, petani kesusahan karena kekeringan, karena di musim kemarau. Nah, contoh kalimat dari kemarau adalah, petani mengeluh tentang musim kemarau, karena banyak sawah kekeringan. Benar, pasti petani mengeluh karena mereka tidak bisa menanam padinya. Yuk kita ke slide selanjutnya. Kata sahabat, sebenarnya kan kalau misalnya kita sedang dilanda kesusahan atau kita mendapat musibah atau misalnya sahabat kita mendapat musibah, tentu sahabat terdekat atau saudara terdekat, tentunya sahabat yang paling dekat pasti membantu kita. Nah, sahabat, apakah kalian memiliki sahabat? Ayo, ada yang punya sahabat di rumahnya atau di sekolahnya? Tentu kalian pasti punya sahabat. Sahabat pasti membantu temannya atau sahabat lain yang kesusahan. Nah, yuk kita slide selanjutnya. Nah, memiliki sahabat tentu sangat menyenangkan, bukan? Apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung yang di Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah, bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan oleh siapa saja. Meskipun berbeda suku, warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap sahabat. Ingat, berbagai macam suku, berbagai macam warna kulit, berbagai macam bahasa, ataupun berbagai macam agamanya, kalau kita tetap sahabat, pasti kita akan tetap sahabat selamanya meskipun jauh pula. Ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, yuk kita bertanya, nanti kalian tanyakan pada teman sekolahmu atau teman rumahmu dan identifikasi keberagaman suku bangsa temanmu sendiri. Nah, contohnya nih ya. Kalian bisa bertanya ada berapa banyak atau berapa macam suku bangsa di kelasmu atau di dekat rumahmu. Tanyakan pada teman kalian. Nah, di sini Kak Karlin punya contoh daftar suku bangsa di Indonesia nih. Nih, di sini ada nama daerahnya itu Sumatera. Nah, nama sukunya itu ada Gayo, Minangkabau, Batak, Simuelue, Palembang, dan Lampung. Nah, kalau nama daerah dari Jawa yaitu ada Betawi, ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, ada Tengger. Nih, di sini ada contoh gambar. Di sini ada suku Gayo, Baduy, suku Ambon, Batak, Minang, Jawa, Madura, Asmat, Bugis, dan suku Melayu. Nah, dari semua ini tentu berbeda-beda, tapi tetap satu. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, kita ke slide selanjutnya. Nah, kita akan mencari informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Nah, lalu wawancarai dua temanmu dan susunlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Ingat, sebelum mewawancarai temanmu, susunlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya seperti siapa namamu, di mana kamu lahir, dari daerah mana ayahmu berasal, dari daerah mana ibumu berasal. Lalu, bahasa apa yang digunakan ibumu, dan yang terakhir, bahasa apa yang sering digunakan di rumahmu. Nah, dari daftar pertanyaan tersebut, kalian bisa mewawancarai teman-teman kalian di rumah ataupun di sekolah. Ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, kalian apakah tahu? Kan pasti sering bermain dengan teman-teman, mau di sekolah ataupun di rumah. Nah, di sini juga Edo. Karena cuaca cerah siang ini, Edo dan teman-temannya bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukan pada dahan pohon yang ada di sekolah. Nah, ya kita lihat, perhatikan gambar tersebut. Mereka, Edo dan temannya tengah berayun di dahan pohon. Ya, kita lihat. Nah, gerakan di atas dilakukan dengan cara yang pertama, berdiri tegap. Yang kedua, rentangkan
Kedua tangan ke atas, genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat. Keempat, berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran. Kemudian yang terakhir, mendarat dengan sempurna. Gimana pembelajaran kita hari ini? Tentu menyenangkan bukan? Ya, benar sekali. Ingat, jika kalian ingin bermain di luar rumah, tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Jaga kondisi tubuh kalian agar kalian tetap sehat di masa pandemi dan di cuaca yang sering berubah-ubah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Kak Karlin hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.